makan semua. Lagi boleh katakan haleluya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Pastor Air Madidi. Selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita patut mensyukuri buat penyertaan Tuhan yang besar, penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan selalu kerjakan bagi kehidupan kita. Saya mau katakan kita ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan, katakan amin. Tadi saudara sudah memuji-muji Tuhan. Kita sudah mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, ada worship kita. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, hidupmu semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Kami dari tim PTF, tim PT Families, kami datang di tempat ini saudara dengan para gembala-gembala yang hadir. Ada juga ibu-ibu gembala, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang hadir. Kami datang di tempat ini membawa kabar baik untuk saudara. Kami datang di tempat ini membawa kabar sukacita. Yang berdiri saat ini pun saudara nak perlu tahu, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini pun nak penting. Tapi yang paling penting adalah Yesus yang harus dipermuliakan, amin. Yesus yang harus ditinggikan. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Dia dari sorga, dia datang di dunia ini lebih rendah dari saya dan saudara. Dia adalah Tuhan. 100% dia mengosongkan dirinya. Dia berkenosis menjadi 100% jadi manusia sama dengan Tuhan semua. Amen. Makanya kalau mau setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kalau bicara taat, saudara, Yesus taat sampai mati pun di atas kayu salib. Yesus, saudara, dia menjadi manusia ketika dia terangkat naik ke surga, menyediakan rumah bagi Tuhan semua. Ketika dia terangkat naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Makanya ketika Yesus terangkat naik ke surga, Roh Kudus turun untuk memenuhi setiap kehidupan kita, untuk menuntun setiap kehidupan saya dan saudara, agar supaya Tuhan jangan salah jalan, biar kita bisa mendapat surga itu, amin. Oleh sebab itu mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, karena Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin ada saudara yang bilang, oh kita sudah kuat yang kita hidup, kita so kerja siang malam sampai siang, kita so jual sayur, kita so jual tomat, kita so jual bawang, kita so jual rica. Orang masih fitnah, orang masih menjelek-menjelekan. Soalnya nak mampu kita hidup model-model begini. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Kenapa saudara masih bisa berdiri sampai saat ini? Makanya kan ada ayat yang bilang, aku tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah. Kenapa? Penjagamu itu tidak akan pernah terlelap. Amin. Tuhan Roh Kudusnya tidak pernah tasono. Dia tidak pernah tidur. Orang yang selalu tak tidur. Makanya bagantung terus pada Tuhan. Amin. Siapkan hatimu untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ada handphone, buka itu handphone, ada aplikasi Alkitab tuh. Buka itu orang baca kuat-kuat di dalam Mazmur 150 ayat yang ke 6. Cuma pendek ini ayat saudara. Mazmur 150 ayat yang ke 6. Orang baca kuat-kuat. Tolong baca kuat-kuat, karena cuma satu ayat. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Yang ada handphone, yang lagi jual-jual, mungkin lagi ada aktivitas, buka itu handphone, pasti ada aplikasi Alkitab tuh. Tolong baca kuat-kuat ini satu ayat ini. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ya, segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tunggu. Ini orang ini banyak. Dapat dengar cuma 10 orang ada dapat dengar. Belum semua ada dapat dengar ini. Orang backing itu surga bergetar. Amin. Orang backing itu surga bergetar. Backing itu para malaikat bertempik sorak. Sekali lagi, Mazmur 150
ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, kasih kuat. Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur 150 dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang bilang di hari ini, di pagi ini, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Saya mau katakan, tanganmu itu adalah kepunyaan Tuhan. Pakai tanganmu untuk bekerja buat Tuhan. Amin. Kakimu itu yang Tuhan ciptakan itu adalah kepunyaan Tuhan. Pakai kakimu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Matamu yang Tuhan ciptakan itu adalah kepunyaan Tuhan. Pakai matamu untuk melihat hal-hal yang rohani. Mulutmu saudara, itu adalah ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Pakai mulutmu untuk memuji-muji akan nama Tuhan. Orang tiap detik bisa tarik nafas panjang-panjang, itu cuma karena kemurahan Tuhan, itu juga milik Tuhan. Firman Tuhan yang bilang di pagi hari ini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Masih bernafas tuh, layani Tuhan. Masih bernafas tuh, agungkan Tuhan. Masih bisa beraktivitas tuh, saya mau katakan, jangan main hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada amin. Bagaimana saudara bisa terkoneksi dengan Tuhan? Bagaimana bisa terkoneksi dengan yang ada di sorga? Yaitu dengan memuji-muji akan nama Tuhan. Sama dengan pesawat. Saudara lihat pesawat? Pesawat itu ketika mau take off, saya yakin orang pasti pernah lihat pesawat, pernah naik pesawat. Pesawat kalau mau take off, entah itu Saudi dari Manado menuju ke Jakarta, entah itu sudah sampai di Makassar, itu akan terkoneksi dengan yang namanya ATC. Pesawat itu sudah terbang 30.000 kaki, 40.000 kaki, itu akan terkoneksi dengan ATC atau Air Traffic Control. Ketika pun sudah mau landing, itu ATC tahu tujuannya apa, supaya pesawatnya tidak mengalami apa-apa, supaya pesawat itu tidak kehilangan arah. Ini menjadi gambaran bagi gerbang saya dan saudara. Kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, kita harus mendekatkan diri hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan terkoneksi dengan yang di sorga. Amin. Makanya orang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, bukan dilihat dari cara ibadahnya, bukan datang ibadah, pulang di tempat ibadah, suami terkadang masih suka marah-marah. Di rumah lain kali terbang itu piring, pas, berarti belum melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ada kan lain-kali kan ibadah, pulang di tempat ibadah, istri masih suka ngomel-ngomel, istri suka marah-marah. Tuh, lain-kali singa ompong dapat kepala ya. Berarti belum melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ada kan lain-kali kan datang ibadah, lihat ibadah cuma lihat kekurangan orang. Oh tuh tante ini dan ada pakai baju di ibadah, DP baju warna pink, DP sepatu warna hitam, DP tas warna kuning, DP rok tidak pakai warna merah. Susama yang pelangi-pelangi ada berjalan, stop tuh mulu-mulu begitu. Belum melakukan hal yang benar di mata Tuhan orang yang model seperti itu. Ada kan di ibadah, ini ibu, ini dia di ibadah. Kita masih ingat DP alis, DP king model sama dengan lumba-lumba. Ini minggu, ini hari DP king sama dengan model sama dengan Batman. DP minggu depan paling dia mau bikin sama dengan Spider-Man. Sama dengan superhero ada muncul di gereja. Stop tuh mulu-mulu begitu. Ada kan yang begitu? Ada yang datang ibadah, ini kan siapa ini bapak ini dia datang ibadah, ini pekerjaan cuma jaga-jaga warung. Kita mau disuruh di sofa, disuruh di lemari, di televisi, mau serba baru semua, stop tuh mulu-mulu begitu. Makanya orang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, bukan dilihat ibadah, menangis-menangis, di ibadah angkat tangan, ku pandang wajahmu dan berseru, yes, orang solia kita pejam tangan mahal. Orang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, di sini sayang, hidupmu itu yang sudah berubah. Amin. Pakai hidupmu untuk memuji-muji akan nama Tuhan.
Pakai hidupmu untuk mengagungkan nama Tuhan. Ada amin? Mari. Pakai hidupmu untuk mengagungkan nama Tuhan. Makanya saudara memuji Tuhan atau tidak, saudara memuji Tuhan atau tidak, saya mau katakan dia tetap Tuhan. Saudara memuji Tuhan atau tidak, itu tidak akan mengubah keeksistensian Tuhan, tidak akan mengubah kemahakuasaan Tuhan, karena dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak butuh pujian kita, enggak. Tuhan tidak butuh sembah kita, tapi kita yang butuh untuk memuji Tuhan. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk saya dan saudara, supaya itu orang semua bagantung terus pada Tuhan. Amen. Ada amin? Makanya hidupmu jangan sama dengan ini dunia. Orang harus ada pembaharuan dalam hidupmu. Cari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, agungkan Tuhan, layani Tuhan. Amin. Coba kita buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-2. Boleh satu orang bantu saya? Roma 12 ayat yang kedua, ya. Boleh minta tolong satu orang bantu saya membaca ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yes. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan menegaskan, jangan orang sama dengan ini dunia. Amin. Kalau ada kesempatan beribadah, cari Tuhan, datang ibadah. Karena esensi ibadah adalah rasa tunduk kita kepada Tuhan. Esensi ibadah adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Sama, mungkin ada pimpinanmu mengajak atau mengundang saudara makan satu meja. Ketika dia ngobrol, pasti Tuhan arah pandangannya hanya kepada beliau, betul? Kenapa? Karena ada rasa hormat. Kenapa? Karena ada rasa hormat. Sama saudara, ketika kita datang beribadah, kita fokuskan tujuan kita hanya untuk siapa dia? Yesus itu sendiri. Amin. Ada kisah di dalam Alkitab. Ada perempuan berdosa. Ini perempuan berdosa, saudara. Dia masuk di rumah orang Farisi. Dia datang di rumah orang Farisi. Dia nyana lihat kiri kanan. Enggak. Dia fokus kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, saudara. Dia datang kepada Yesus. Setelah dia datang kepada Yesus, dia berlutut di kaki Yesus. Bukan cuma sampai di situ. Dia menuangi minyak wangi di kaki Yesus. Nyana bicara apa-apa ini perempuan ini. Nyana bilang apa-apa ini perempuan ini. Tapi saudara, saya mau katakan, Yesus tahu isi hatinya. Yesus tahu dia menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan dahulu. Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Saudara, kalau mau berbalik kepada Yesus, hidupmu juga pasti diampuni oleh Tuhan. Amin. Makanya stop to fitnah-fitnah orang. Stop to mengintimidasi orang. Stop tuh bilang-bilang, oh kita tuh paling betul, so kita petana ini, jangan goreng oni. Stop tuh bilang-bilang begitu. Apalagi yang curhat-curhat di media-media sosial. Stop tuh curhat-curhat di media-media sosial. Ada kan orang curhat-curhat di media sosial, belum berpikir panjang langsung status di media sosial, langsung tulis di media sosial. Aduh ini ibu, ini dia dang. Somo 1 tahun DP utang dia nak bayar sampai sekarang. Minggu depan nggak nak bayar, kita posting anak muka di media sosial. Hati-hati kalau mau curhat-curhat di media sosial. Media sosial itu bukan jawaban. Yesus adalah jawaban. Amin. Jangan curhat-curhat di media sosial, saudara. Yesus itu adalah jawaban. Media sosial itu bukan jawaban. Apalagi ada yang masih mabuk di sini.
Masih ada yang jago memabuk, saudara. So banyak kejadian mati gara-gara mabuk. Istri-istri, kalau mau nepe suami ada di samping, kasih ingat baik-baik. Masih ada kesempatan, berhenti memabuk. Amin. Hey, istri-istri, kalau mau nepe suami ada di samping kiri atau di samping kanan yang masih suka memabuk, bilang samping kiri, samping kanan, berhenti memabuk. Karena kan banyak kejadian. Dia suruh mabuk berat, dia suruh nyanyi itu lagu-lagu, putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri. Dia suruh putar, kau jatuh tatoki di batu, petang, mati. Kalau suruh mati, jangan coba cerita surga kalau suruh mati, sayang. Biasanya kan lain kali kan ada gembala, ada pendeta-pendeta yang mau jaga ini keluarga perasaan. Di dalam pemakaman dia suruh langsung bawa ayat Alkitab. Jangan gelisah hatimu, sebab di rumah Bapakku banyaklah tempat. Kalau ada pendeta-pendeta yang bicara-bicara begitu, langsung jangan komplain. Pendeta, dia mati, dia mabuk, jangan coba cerita-cerita surga pendeta. Orang benar hampir-hampirnya nak selamat. Apalagi itu tukang-tukang mabuk, tukang cerita-cerita orang, tukang-tukang fitnah, tukang-tukang suka menghakimi. Hati-hati, masih ada kesempatan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan menjadi engkau serupa dan segambar Allah. Tuhan semua ini berharga di mata Tuhan. Bilang samping kiri, samping kanan, engkau mahal di mata Tuhan. Bilang samping kiri, samping kanan, Tuhan semua mahal. Jangan jual-jual murah. Amin. Apalagi masih ada yang bawa judi di sini. Saudara, nyana ada tuh bawa judi. Oh, dia kok sebanyak doi. Dia sudah beli rumah besar sekali DP rumah. Dia sudah beli oto banyak, DP oto banyak-banyak DP rumah. DP oto dengan fasilitas-fasilitas lengkap di dalam rumah. Nyana ada tuh bawa gitu. Saudara, jangan kasih makan istri dan anak cuma hasil-hasil judi. Jangan kasih makan itu istri dan anak-anakmu dengan hasil-hasil judi. Apalagi kan kali-kali malam minggu, saudara, malam minggu main judi. DP besok ibadah, langsung foto di gereja kon dia story with God in church. Lala jailah with God in church. DP malam ada bawa taruh, mau maki bawa judi. Habis itu di gereja DP pagi-pagi with God in church. Mau DP tidur terlalu miring sayang. Hati-hati kalau begitu. Masih ada kesempatan. Hidup kita ini harus ada pembaharuan. Jangan terus sama dengan ini dunia. Jangan sama dengan ini dunia. Apalagi suami dan istri. Saya mau katakan, suami dan istri harus saling menyayangi. Suami dan istri mesti baku-baku sayang. Amin. Amin. Jangan nanti waktu masih pacaran, tuh pegang-pegang tangan, masih mesra-mesra sama yang romantis-romantis. Giliran 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, mungkin coba jalan di mall. Kau mau tanya, mana kita punya istri Kang? Aduh, entah sudah tinggal di mana, sih biar aku ke sana dia. Mesti jaga saudara, baku pegang tangan, mesti romantis gitu loh. Sama yang ada lagu tuh, kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Suami dan istri firman Tuhan bilang harus saling mengasihi. Kan kalau coba aku panggil sayang, enak atau kalau begitu tuh, sedap. Sedap begitu. Mungkin tuh sampai pasangan, entah itu istri kah itu atau suami kah itu, sementara tidur kok dia manggur. Bicara di dalam hati, aduh memang kita sayang sekali kita punya istri ini. Aduh memang kita sayang sekali kita punya suami ini. Ada kali kan zaman dulu beda-beda dari bunyi. Ada kan begitu. Ketika dia bangun pagi, paling dia mau tanya, sayang ada tidur sedap jo tadi malam? Langsung jadi jujur-jujur. Aduh sedap sekali kita ada tidur tadi malam. Dari di sebelah kita dari musik ria di sebelah kita. Tetap kita sayang. Begitu tuh mantap gua. Tuh.
Jangan bilang, oh oma dek opa gua mau romantis apa le. Lebih baik cucu jo, beli cucu mainan, beli cucu pe baju, beli DP keperluan, polo coba dia bermain dengan dia. Nang ning nong. Oh cuma makan kata ini dia oh cuma mau makan ulang. Haleluya. Haleluya. Hidup harus ada pembaharuan. Firman Tuhan bilang suami istri harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Itu firman Tuhannya bilang, saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Jangan nanti kalau ada acara, aduh kita nih mau pagi kita pengen istri apa? Iyo kalau di acara kok dijangkang kateru. Semua dia semua cerita. Aduh, siapa kan tuh makanan cuma setengah spastov. Siapa kan ini makanan ini cuma sedikit sekali ikan teri. Sadia no. Padahal tuh tamu ada pebanya, jangan jual ke istri-istri di luar. Jangan jual itu suamimu di luar. Jangan jual, saudara. Harus ada pembaharuan. Kan ada lagu untuk suami dan istri. Oh, lagunya berkata begini. Kita berdua menjadi satu, amin, dalam kasihnya, menjadi satu, haleluya, sama-sama. Kita berdua menjadi satu. Ini yang keren, saudara. Melayani Tuhan selama-lamanya, haleluya. Suami dan istri kalau sama-sama melayanimu Tuhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan, amin. Jangan kau baku marah kau suami suka keluar di tempat-tempat yang nyenak jelas, kau suka bergaul dengan orang-orang yang nyenak jelas, kau suka menyanyi so ajojing di tempat-tempat nyenak jelas, lagu-lagu legal itu nyenak jelas. Adakah semuanya menyanyi itu lagu-lagu yang ngetren sekarang? So tanta seperti mama dia ini. Ada kan juga begitu. So tanta DP body baba doji. Hidup harus ada pembaharuan, sayang. Hidup itu harus ada pembaharuan. Jangan terus sama dengan ini dunia. Selagi masih ada kesempatan, cari Tuhan. Jangan nanti ada apa-apa baru mau cari Tuhan. Jangan nanti so sakit baru mau cari Tuhan. Aduh kita pesaki so 3 bulan enak baik-baik. Kalau semua baik, kita semua setia kepada Tuhan. Waktu ada sehat-sehat, ada kemana? Jangan nanti membutuhkan sesuatu. Jangan nanti ekonomimu lagi tidak baik-baik saja baru mau cari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita harus mencari Tuhan. Saudara mencari Tuhan, maka revival terjadi dalam kehidupanmu. Pengharapan yang besar terjadi dalam kehidupanmu. Maka berkat-berkat yang besar, berkat-berkat yang melimpah, kita akan raih bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan Allah yang besar, amin. Makanya kau mau cari, kau masih ada kesempatan, cari Tuhan. Agungkan Tuhan. Saudara mau kerja pagi, siang, malam, saudara pedoi yang saudara pegang saat ini, saya mengatakan, Tuhan pedoi itu tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak bisa. Ada orang minta jabatan, Tuhan kalau boleh kasih kita jabatan. Setelah dapat itu jabatan, lupa si pemberi berkat. Ada ibadah soalnya mau datang ibadah. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Saya mengatakan jabatanmu itu tidak sanggup untuk menyelamatkan engkau. Mungkin tompe rumah besar, fasilitas lengkap, ada Lamborghini lah di rumah. Tapi saya mau katakan, tompe harta itu di rumahnya tidak sanggup menyelamatkanmu. Ada deposit lagi, mungkin ada deposit yang banyak. Orang so tabung dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tompe deposit itu tidak sanggup menyelamatkanmu. Ada, amin. Saudara lihat, Musa mendapatkan mujizat yang besar. Tapi Musa tidak sanggup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh no. Ada siapa lagi? Ada Elia terangkat dengan keretanya naik ke surga. Elia tidak sanggup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nehi.
Ada Henok, saudara. Henok sama terangkat ke sorga. Henok pun tidak sanggup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Daud diangkat Tuhan menjadi raja. Ini Daud raja, ini bukan ongol-ongol ini. Daud tidak sanggup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada Daniel, dia melihat sorga terbuka. Daniel pun tidak sanggup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara harus tahu, yang sanggup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya Yesus. Amin. Yang sanggup berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Bilang dulu samping kiri, samping kananmu, sekali Yesus, hanya Yesus. Bilang. Sekali Yesus, hanya Yesus. Sekali Yesus, hanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Lama-lamanya Yesus. Boleh berikan kemuliaan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Saya serahkan mic ini